Selamat datang kembali di channel Profesor Parno bersama gue Duson. Di video kali ini gue akan coba membahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu membahas mengenai strategi mendeteksi malware. Apa aja yang akan kita bahas di video kali ini? Kurang lebih yang dibahas adalah metode analisis terhadap malware yang secara umum sering dilakukan oleh seorang analis malware itu sendiri. Gambar ini didapat dari website Kaspersky ya. Dia kan sudah lumayan famous lah di dunia countermeasure antivirus gitu ya. Dia juga bergerak di berbagai macam produk terkait dengan cyber security ya. Udah banyak banget. Nah, dia juga menerapkan AI pada countermeasure yang dia tawarkan ya. Jadi di zaman-zaman sekarang ini perlu sekali menerapkan AI sebagai solusi terkait dengan cyber security. Alasannya apa? Sudah pernah banyak banget dibahas di sebelumnya. Di video sebelumnya maksudnya. Penggunaan AI atau AI ini sangat membantu analis malware ya dalam menjalankan tugasnya. Jadi dia tuh membuat pekerjaan dari si analis ini lebih efektif dengan mengurangi beban analis dalam melakukan analisa yang secara terus-menerus gitu ya, secara manual. Belum lagi kalau ketemu malware yang serupa gitu ya. Sebenarnya serupa tapi looks-nya nggak sama gitu. Misalnya dia melakukan modifikasi sedikit, mungkin di beberapa code atau dia header dari filenya diubah atau apa gitu ya, dimodifikasi, terlihatnya nggak sama tapi sebenarnya itu adalah sebuah malware yang serupa, sehingga si analis ini ketika menggunakan AI ini bisa lebih fokus ke dalam analisa yang lebih mendalam, atau mungkin hanya fokus terhadap malicious yang cenderung zero days atau baru ya. Nah, di sini terlihat di gambar ini secara umum bagaimana sih AI itu membantu dalam mendeteksi sebuah file atau sebuah executables file yang jinak ya, ataupun yang malicious. Nah, secara umum dia akan melakukan training terhadap data-data yang sudah kita kumpulkan. Setelah data ini di-training, akan menghasilkan sebuah model machine learning yang melakukan prediksi ya, predictive model. Jadi model ini yang akan digunakan di sini ya, processing by predictive model. Jadi model ini digunakan di sini terhadap executable yang tidak diketahui. Protection path-nya di protection path. Jadi ketika ada executable yang nggak diketahui, dia masuk ke dalam si predictive model yang kita bangun, nanti hasilnya adalah decision, atau bisa dibilang adalah malicious ya. Malicious, atau bisa dibilang sebagai prediksi gitu ya. Karena model machine learning kita adalah model untuk melakukan prediksi. Menganalisa malware dan membuat malware gitu ya, seperti attack dan defense, blue team dan red team, itu sering sekali disebut sebagai fenomena anjing dan kucing. Anjing dan kucing ya. Jadi ketika si attackernya ini buat malware dengan kreativitasnya, dan sedangkan si analis malware ini mencari jalan untuk mengenali malware itu. Jadi kayak serang balas gitu ya. Si attackernya menggunakan kreativitasnya itu untuk mempersulit analis dalam mengenali malware dengan membuat malware yang bukan dari sebuah skema malware yang sudah pernah ada gitu ya. Jadi dia membuat malware yang baru. Kalau misalnya malwarenya sudah ada terus di recreate ya, itu bisa dibilang ya penyerang juga sih, tapi tidak ada kebaruan. Jadi ya countermeasure mestinya bisa mendeteksi itu gitu. Nah, ketika malware ini dimodifikasi, ya kan, dimodifikasilah
si malware itu, sehingga dia tuh beda gitu dari malware pada umumnya, sehingga dia bisa lolos dari countermeasure, antivirus, firewall, IPS gitu ya. Sedangkan si analis juga sama, dia juga melakukan kreativitasnya ya. Bisa aja dia mencoba mengatur kreativitasnya itu untuk sama seperti si penyerang. Jadi dia harus berpikir seperti si penyerang itu biar dia tahu apa yang sekiranya dilakukan oleh penyerang, attacker ya, dengan menggunakan prosedur-prosedur yang tidak biasa gitu, maksudnya di luar kebiasaan, untuk mengenali sebuah software itu adalah malicious atau enggak. Analis ini juga tidak hanya memerlukan kemampuan teknis ya jadinya. Dia harus selangkah lebih maju daripada penyerang. Jadi di analis ini tidak hanya kemampuan teknis yang harus dijunjung tinggi, atau analis ini enggak cuman harus mempunyai kemampuan teknis yang mumpuni gitu ya. Tapi juga perlu menguasai sebuah metode investigasi yang baik gitu ya. Jadi ketika dia melakukan pengenalan atau analisa malware, dia juga harus punya teknik-teknik gimana caranya melakukan investigasi gitu. Investigasi secara digital. Sebelum dengan menggunakan AI atau Artificial Intelligence (AI), mendeteksi malware juga harus dilakukan dengan beberapa langkah analisa yang umum, sudah yang standar lah istilahnya. Apalagi kalau sekedar hanya menganalisa malware yang sudah diketahui ya. Jadi yang tidak zero days gitu, yang sudah ada lah sebelumnya. Itu kita pakai cara umum dengan countermeasure yang ada juga cukup seperti itu. Terdapat beberapa aktivitas yang pada praktek umumnya ini dilakukan oleh seorang analis malware ya, terkait dengan menganalisa malware yang sudah diketahui ini. Di antaranya itu ada menghitung hash, menghitung fungsi hashnya ya. Terus habis itu ada monitoring sistem, kayak biasa bisa pakai HIDS, monitoring jaringan bisa menggunakan NIDS. Nah, untuk menghitung hash function ini digunakan untuk mendeteksi atau mengenali malware dengan membandingkan dia dengan knowledge base atau dengan database kita. Jadi kita kalau mau mengenali malware yang sudah pernah kita kenali sebelumnya, kita bisa menggunakan fungsi hash, karena fungsi hash ini kan fungsi satu arah ya, one way hash function. Jadi kalau ketemu hal yang serupa di database, misalnya kita ketemu file yang filenya sebenarnya beda, ketika kita execute atau kita hitung nilai hashnya ternyata sama dengan suatu malware database kita. Nah, kita bisa mengenali bahwa si file yang baru ini atau file yang kita temukan ini adalah malware juga. Jadi kita membandingkan fungsi hashnya. Kalau sama ya sudah selesai gitu. Nah, kalau monitoring system yang dilakukan itu ya mengenali behavior yang anomali, behavior yang normal yang ada pada suatu host atau OS ya kan, ataupun virtual server gitu ya, menggunakan misalnya HIDS itu. Apa yang dipantau itu biasanya kayak cycle CPU-nya, misalnya ada cycle CPU yang tinggi, misalnya ada hard disk writing yang aktivitasnya tinggi gitu ya, atau registry key-nya tuh dimodifikasi gitu ya, dan lain sebagainya. Itu bisa kita amati di HIDS, atau secara umum kita melakukan monitoring system. Nah, yang terakhir adalah monitoring jaringan. Menggunakan NIDS bisa. Nah, monitoring jaringan ini biasanya untuk melihat ada nggak sih koneksi yang terbentuk ya, atau yang established dari suatu host di sisi kita gitu ya, atau di sistem kita, ke suatu remote host yang ada di luar dari jaringan kita atau di luar network kita. Ya, pokoknya kalau kita ngelihat ada koneksi yang established keluar ataupun ke remote host yang mencurigakan, yaitu kita bisa kenali dengan melakukan monitoring jaringan. Nah, si analisa malware ini sendiri itu terbagi menjadi dua, ya kan? Analisa malware statis dan analisa malware dinamis.
Secara jelas akan gue jelaskan di video selanjutnya. Tetapi secara sederhana perbedaannya itu adalah kalau yang statis, ya namanya statis itu dia menganalisa malware berdasarkan informasi yang ada. Jadi ada apa enggaknya, itu statis. Ya berdasarkan dengan database knowledge kita, knowledge base kita. Malware ini udah pernah ada, kita kenali. Oh ini malware, ini bukan gitu ya. Nah, sedangkan yang dinamis dia itu sebuah sistem ya, lebih advance dan dia itu execute malwarenya. Jadi ketika nemu malware itu di-execute, dijalankan gitu. Ketika dijalankan dia melakukan analisa ya. Ini ngapain aja sih malware ini? Nah, tapi tentunya dia execute malware ini di sebuah sistem atau di sebuah environment yang terisolasi. Ya, jadi aman dari sistem network asli kita atau aman dari sistem host kita yang lain gitu ya. Jadi ini suatu ruang isolasi lah. Kayak lagi melakukan penelitian di sebuah lab, nanti di lab itu kita melakukan eksperimennya untuk melakukan analisa. Di luar itu ya nggak akan berdampak gitu ya. Jadi pas dieksekusi itu aman filenya dan nggak akan menyebar ke sistem luar, dan kalaupun misalnya sampai tersebar atau terinfeksi keluar sistem ya keluar sistem. Kalaupun terinfeksi misalnya nih, kalau misalnya si sistem dari yang terisolir itu terinfeksi gitu ya. Ya tetap yang terinfeksi ya di situ aja gitu. Jadi aman, tetap aman di luarnya gitu. Environment-nya juga memang dibuat untuk siap diinfeksi oleh malware yang kita jalankan. Nah, environment-nya itu ya tadi yang gue bilang seperti host atau virtual server yang kita siapkan di luar dari server farm kita atau di luar dari production kita yang kita buat untuk siap ditumbalkan gitu lah. Seperti honeypot. Honeypot itu kan sudah disiapkan untuk diserang dan sengaja untuk menjebak penyerang, mengenali serangan apa aja yang biasa dilakukan gitu. Kira-kira seperti itu secara umumnya. Next kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai malware statis dan analisa malware statis dan analisa malware dinamis. Sebelum nanti kita masuk ke hands on, nanti mungkin beberapa video lagi baru masuk ke hands on bagaimana membuat model prediktif, model machine learning untuk mengenali malware secara otomatis. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Kalau bermanfaat silahkan di like, di share ke teman-temannya, dan jangan lupa untuk subscribe channel Profesor Parno dan juga klik tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi ketika Profesor Parno mengupload video terbaru. Terima kasih yang sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.